Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, halo, apa kabar Bu Meldi? Baik Bung Firdaus, ya ini persoalan baca pres, capres gitu ya. Ini udah mulai-mulai ngerucut ya. Ada apa gagasan-gagasan baru dari Puan Maharani tentang ada peluang Ganjar bergabung dengan Prabowo dan Anies dengan Caimin tetap satu pasangan ini bergabung ya. Ini saya kira ini ada cerita-cerita di belakang layar gitu ya. Mungkin hasil survei-survei yang survei yang tidak direkayasa atau eh, pendapat-pendapat dari konsultan politik dan arah ke situ makin kuat, Bung Firdaus, arah dua poros dalam pemilu presiden 2024 ini makin kuat gitu arahnya. Nah, ini tentunya dia punya kelebihan dan kekurangan, Bung Firdaus ya, di dalam kontestasi uh, presiden saat ini, sama dengan dulu ada masalah-masalah threshold dan sekarang ternyata dia mengerucut ya. Jadi kalau warung Padang dia kalau naruh ayam pop, ayam balado, ayam ijo dan macam-macam itu banyak Bung Firdaus. Jadi orang kan bisa memilih banyak. Kan nggak lucu ya dalam sebuah warteg warteg demokrasi kita tuh cuma dua makanan Bung Firdaus. Ini kayak lontong sayur gitu ya. Hanya ada lontong dan telur gitu Bung Firdaus. Gimana kita menyikapi masalah ini? Iya, kalau dilihat dari apa ya, dari arah usulan atau ide ya, dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir ya, ada satu satu usulan yang agak menguat ya, bahwa Pilpres 2024 itu tidak hanya diikuti oleh tiga pasang capres dan cawapres, tapi kemungkinan bisa juga atau dimungkinkan hanya ada dua pasangan atau dua poros capres cawapres Bung Meldi. Gitu. Nah, yang mengemuka adalah ini yang dilihat adalah mergernya pasangan Prabowo dan Ganjar. Entah itu Prabowo sebagai capresnya dan Ganjar sebagai cawapres, atau Ganjar sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapresnya, Bung Meldi. Itu satu skenario atau dua opsi tanda kutip begitu ya. Sementara untuk pasangan Amin ya, Anies Baswedan dan Caimin itu relatif steady, tidak tetap. Orang mengatakan ya sudah, itu pasangan koalisi tersendiri begitu. Nah, pertanyaan kita gitu seperti yang Bu Meldi katakan tadi, kenapa isu ini bisa dimunculkan gitu atau pertimbangan-pertimbangannya apa? Tadi sudah dikatakan bagian dari elektoral atau ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya gitu. Nah, saya sih melihat satu di samping persoalan elektoral ya, kalau dilihat kan dalam berbagai survei dengan skenario tiga pasangan gitu ya, kan memang yang kalau kita lihat dari survei yang umum ya, yang Bu Meldi gitu ya, kan yang pemuncak itu kan selalu antara Ganjar dan Prabowo begitu. Tapi ketika dikerucutkan menjadi dua pasang gitu ya, baik itu Ganjar dengan Prabowo gitu head to head atau Prabowo dengan Anies atau Anies dengan Ganjar gitu ya, pada Indian gitu ya, pada akhirnya menang itu selalu Prabowo begitu. Nah, saya tidak tahu dengan survei terakhir gitu, terutama pasca deklarasi Amin, Anies Caimin gitu ya, apakah kira-kira terjadi perubahan konfigurasi elektoral atau tidak gitu. Sehingga orang mengatakan, ya udah dengan pertimbangan elektoral gitu ya, kita buatkan saja dua poros. Jadi nanti porosnya satu, misalnya porosnya tanda kutip akan melanjutkan program Pak Jokowi, kemudian yang kedua poros perubahan. Itu salah satu reasonnya atau alasannya gitu. Yang kedua, itu juga dalam sisi yang lebih teknis yang Bu Meldi ya alasannya, dia dikatakan bahwa pemilu Indonesia yang notabene selalu memilih setengah N plus 1 gitu ya, artinya 50% lebih gitu ya, lebih satu gitu ya, maka mau tidak mau kalau pasangannya lebih dari dua itu pasti akan selalu ada muncul putaran kedua Bu Meldi. Dan ini yang dari sisi waktu, dari sisi tenaga, terutama dari sisi biaya itu menjadi pertimbangan orang begitu ya. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara demokrasi, demokrasi kan memang membutuhkan kos atau biaya yang tinggi gitu ya gitu. Nah, apalagi untuk sistem Indonesia gitu. Jadi saya pikir dua alasan ini yang menjadi salah satu pertimbangan mendasar kenapa semakin menguatnya muncul dua pasang saja atau dua poros saja. Tapi kalau kita melihat lebih detail gitu ada persoalan-persoalan lain yang seperti Bu Merli katakan tadi gitu ya. Di dalam sajian etalasenya kenapa hanya dua menu begitu? Padahal Fred pengennya ada 4, pengen 5, pengen 6 begitu ya. Semua warna pengen terwakili begitu. Ini yang menariknya juga untuk dibahas lebih lanjut, Bu Meldi. Ya, ini kan analisis skenario Bung Firdaus. Jadi mungkin kalau dia satu putaran akan dimenangkan oleh kelompok ini gitu ya.
kalau dia dua putaran akan dimenangkan oleh kelompok ini. Jadi perubahan-perubahan strategi ini sebenarnya terjadi ketika simulasi skenario pasangan ini dicoba gitu ya di laboratorium politik masing-masing tim ses ya, tim pemenangan itu udah mulai kelihatan sepertinya Bung Firdaus, walaupun di media mainstream atau di media YouTube atau di media sosial itu belum muncul nih kelihatannya. Tapi pasti isu-isu bisik-bisik tetangga lebih cepat daripada isu-isu di mainstream. Dan saya sedikit berhipotesis pilihan skenario inilah yang akhirnya mau nggak mau Prabowo harus mencoba berpasangan dengan Ganjar untuk melawan rivalitas dari Anies dan Caimin, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau dilihat dari sisi kemungkinan ya, kira-kira kalau kita bicara mendorong dua poros, sebenarnya kan dalam sisi pengkutupan gitu ya. Prabowo ini berada di posisi tengah, Bung Nagi. Jadi kalau sisi kiri dianggap ini Ganjar, tengah Prabowo, kanan Anies gitu ya. Anies Caimin begitu. Nah, merger dua poros itu mungkin kalau satu dari kanan ke tengah atau kiri ke tengah gitu. Tapi kemungkinan yang paling besar itu dari kiri ke tengah, tanda kutip ya. Jadi Ganjar bergabung dengan Prabowo. Terlepas siapa nanti akan menjadi capresnya, Bu Meldi, begitu. Capresnya nanti ya real-real aktual, bisa last minute begitu ya. Kira-kira oh ya aktual suaranya nggak mungkin dari survei segala macam ada tendensi ini naik sehingga misalnya si yang seharus capres, si B yang menjadi cawapres begitu. Nah sementara gitu ya pasangan Anies dan Caimin ini kan pada satu poros tersendiri begitu ya begitu. Nah buat saya sih sebenarnya sih boleh-boleh saja, sah-sah saja karena kalau kita bicara politik, tuk politik gitu ya skenario politik itulah realita politik gitu. Jadi kita tidak bisa melihat kira-kira warnanya semakin banyak gitu ya. Artinya mungkin ya dengan pertimbangan apapun itu make sense dalam sisi politik begitu. Walaupun yang kita akan lihat nanti kira-kira apakah dua orang ini, dua poros ini bisa mewakili beragam suara aspirasi. Karena kita lihat kan aspirasi dan beragam suara ini kan belum kelihatan, Bung Meli. Kira-kira bukan dalam arti misalnya dukung-mendukung ya, tapi beragam suara dan aspirasi terkait program kerja, kegiatan gitu ya, ide-ide gitu. Karena kalau saya lebih melihat, saya yang melihat pembedanya itu begitu. Kita belum menemukan ini di masing-masing tiga pasangan capres atau nanti mengerucut menjadi dua pasangan capres begitu. Nah, apakah nanti pilihan-pilihan politiknya kita lihat apakah dalam seminggu atau 2 minggu ini atau misalnya sebulan. Karena kan pendaftaran terakhir itu tetap pada agenda semula gitu ya, pada bulan 25 Oktober gitu ya, gitu. Artinya itu pendaftaran dari pasangan capres-cawapres. Nah, apakah ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu semakin menguat atau tidak? Tapi yang paling penting adalah apakah penguatan-penguatan ini karena memang terjadi pengkutupan dari ide atau program-program kerja. Menurut saya sih bagus saja, sama seperti Amerika. Ada Demokrat, ada Republik gitu. Ada partai konservatif, ada partai buruh gitu. Pertempuran idenya terjadi di bawah gitu. Di ujungnya hanya dua. Jadi kalau dipilih misalnya dapat setengah N+1 selesai, tidak ada lagi putaran kedua, putaran ketiga atau keempat dan seterusnya memilih. Jauh lebih simple, tapi ya itu mensyaratkan kematangan demokrasi. Dan apakah kita sudah memiliki itu, Bu Meldi? Itu kita mesti lihat lagi. Iya, Bung Firdaus, ini dua-dua pasangan ya, Anies Caimin, kemudian Prabowo dengan Ganjar. Ini dua-duanya ganda campuran, Bung Firdaus, ya. Artinya ini campuran dua pengutupan yang kemarin, misalnya anggaplah Anies kelompok apa gitu ya, dan Caimin itu kan berbeda kelompoknya gitu ya. Kemudian Prabowo ini juga kelompoknya diidentifikasi apa gitu ya. Ini sedangkan Ganjar diidentifikasi. Jadi misalnya kita bikin XY gitu, X-nya itu misalnya adalah Anies, Y-nya itu adalah Caimin, sedangkan X-nya di pasangan yang lain itu Prabowo, Y-nya adalah Ganjar. Ini pasangan ganda campuran ini menarik ya, artinya terjadi peleburan ya. Jadi pengelompokan sosial di bawah, di grassroots itu ambiar, Bung Firdaus, dengan dua kelompok ganda campuran ya. Ini saya kira kemajuan dalam politik demokrasi kita ya, atau sebenarnya pragmatisme baru dalam perpolitikan kita.
Ya, mungkin lebih menunjukkan pragmatisme politik ya, karena kalau kita lihat maka itu akan mendekonstruksi bangunan yang sudah terbentuk 2014-2019, Bung Meldi. Begitu kalau misalnya Ganjar dan Prabowo jadi merger menjadi sebuah pasangan gitu ya, tanda kutip. Karena 2014-2019 rivalitasnya membentuk misalnya gitu ya, dan sekarang berubah karena ada kepentingan atau strategi pragmatis begitu. Sementara dari satu sisi yang lain gitu ya, Anies dengan Caimin memperkuat. Bahkan kalau kita lihat terjadi peleburan antara yang tradisional gitu ya, Islam tradisional atau Islam Nusantara dengan yang kita katakan sebagai Islam yang lebih moderat gitu, yang lebih maju, tanda kutip yang lebih intelektual. Sekali lagi artinya antara kombinasi itulah begitu. Dan menurut saya sih ini satu hal yang bagus ya gitu. Dan kalau memang ini bisa diformalkan, artinya kalau kita lihat ya, mungkin nanti kita akan sebutkan misalnya apa yang diwakili oleh Anies dan Caimin bagian dari konservatif gitu ya, apa yang diwakili oleh misalnya golongan nasionalis gitu ya, itu bagian dari Demokrat tanda kutip. Nggak apa-apa, sah-sah aja ya Bung Meldi begitu ya. Artinya kita punya dua kutub utama di dalam politik kita, dan itu akan membuat sistem demokrasi kita lebih bisa diukur, lebih bisa dilihat gitu ya. Karena masing-masing kutub ini kan punya punya apa ya istilahnya, punya ide-ide atau sesuatu yang menjadi pembeda di mata publik gitu, menjadi suatu pembeda dalam program-program kerja, dan itu menjadi lebih clear tentunya Bung Meldi gitu. Ya, ini kan koalisi politik yang pernah dibangun oleh Pak Harto, P3, PDI, dan Golkar ya. Di ujung sana ya PDIP-nya sama Golkarnya bergabung, yang sini tinggal P3 ya, antara kelompok modern dengan kelompok tradisional yang dulunya representasinya ada di P3 gitu. Dan ini saya kira pertarungan yang cukup baik sebenarnya ya. Kelompok nasional kerakyatan di sebelah sana, kelompok nasional religius sebelah sini yang akan mencoba berkontestasi. Tentunya tujuannya sama, yaitu tujuannya adalah Indonesia berkeadilan, berkemakmuran segala macam. Tapi ini kita lihat bagaimana cara mereka mencapai tujuan itu yang menjadi sebuah kritisasi yang baru atau polemik-polemik, bagaimana cara itu yang terbaik gitu Bung Firdaus. Betul, kita akan tunggu kira-kira seperti apa nanti riak-riaknya, perkembangannya gitu. Nanti diramaikan juga dengan hasil-hasil satu atau dua atau tiga hasil survei ya, didahului dengan 2-3 hasil survei, maka akan muncul nanti Bung Meli kira-kira nanti pengkutupannya kemana gitu. Tapi kalau kita lihat dalam jangka waktu dekat seminggu 2 minggu ini mungkin masih dalam untuk mencari penjajakan atau segala macam. Jadi saya pikir bisa jadi untuk dua pasang Ganjar dan Prabowo gitu ya, capresnya masih di hold, masih ditahan gitu ya. Kita tunggu lagi nih, apalagi perkembangan berikutnya. Apalagi nanti kalau dikatakan sebagai representasi dari Pak Jokowi tanda kutip ya, yang mengatakan sudah dia akan bercawe-cawe untuk pemilu 2024 nanti gitu ya. Apalagi kalau MK sudah mengeluarkan keputusannya Bung Meldi. Ini akan semakin menarik kira-kira nanti seperti apa formasi pasangan konfigurasi untuk Pilpres 2024 nanti begitu. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.